DPRD Kabupaten Demak menggelar rapat paripurna di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kabupaten Demak, yang berlangsung dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, pada Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024. Pembukaan rapat oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, HS. Fahrudin Bisri Slamet, SE, yang menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat. Acara dilanjutkan dengan laporan dari Ketua Pansus, yang diikuti oleh laporan dari Sekretaris DPRD mengenai Badan Anggaran DPRD. Dalam laporan tersebut, dibahas beberapa agenda penting, termasuk pengambilan keputusan mengenai persetujuan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan, penandatanganan naskah persetujuan perubahan anggaran APBD tahun anggaran 2024, serta penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Demak dan DPRD mengenai KUA PPAS Kabupaten Demak untuk tahun 2025. Rapat paripurna kali ini membahas beberapa hal penting. Pertama, persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai pendirian, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan serta toko swalayan, serta perubahan peraturan daerah nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah. Anggaran ini mengalami penurunan dibandingkan dengan target pendapatan pada penetapan APBD 2024. Selain itu, nota kesepakatan PPAS untuk tahun 2025 juga disetujui dan ditandatangani. Ali Mahsun, Wakil Bupati Demak, yang hadir mewakili Bupati Demak, menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan langkah penting dalam upaya pembangunan masyarakat Kabupaten Demak yang berdikari. Ia berharap kebijakan yang dibahas dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. HS. Fahrudin Bisri Slamet, SE, Ketua DPRD Kabupaten Demak, mengungkapkan terima kasih atas partisipasi semua anggota Dewan dan pihak terkait. Ia juga meminta masukan konstruktif dari anggota Dewan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan Kabupaten Demak di masa depan. Dengan dilaksanakannya rapat ini, diharapkan berbagai keputusan dan kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan dan pembangunan di Kabupaten Demak. Bahwa tadi kan sudah dimasukkan saran-saran terkait dengan paripurna ini, kalau yang pertama terkait dengan belanja modal untuk jaminan, terus untuk OPD agar segera melaksanakan dengan kegiatan konsep ya. Cuman dari BPS itu apa yang disaksikan dan bisa terkait dengan pembangunan? Ya, artinya bahwa terkait dengan yang menonjol bahwa PAD kita itu kan meningkat secara signifikan di sekitar 40 miliar. Jadi ini kan yang patut kita apresiasi karena dana transfer dari pusat itu kan menurun sehingga bisa di-cover oleh peningkatan PAD kita. Itu memang terus kita upayakan agar OPD yang berkaitan bisa bekerja maksimal sehingga ketergantungan dengan adanya dana transfer ini bisa terkurangi. Yang kedua terkait dengan masalah ROP ini juga menjadi prioritas juga dilaksanakan. Pak, berkaitan perubahan ini Pak, tanpa kehadiran Bupati ini gimana Pak? Ini hal yang sangat penting ini. Karena Ibu Bupati ada panggilan yang lebih penting dan beliau harus hadir sendiri, dan tadi sudah dibacakan suratnya, beliau sudah bersurat untuk bisa dilakukan kepada Wakil Bupati. Kan tidak ada persoalan karena kalau memang tidak ada Bupati kan Wakil Bupati bisa mewakili. Termasuk untuk penandatanganan tersebut Pak? Untuk penandatangan kan besok bisa, karena ini kita diberikan waktu 3 hari untuk bisa diserahkan ke gubernur untuk dievaluasi. Tidak ada persoalan masalah itu. Oke. Jadi kemarin ada perlindungan terkait dengan masyarakat miskin, perda terkait dengan kemudahan berusaha. Ini kan agar masyarakat ini bisa dikabarkan bisa tumbuh perekonomiannya sehingga perlu regulasi. Jadi untuk ROP ini kan kita juga sedang menyelesaikan perda RPJPD ya. Jadi di situ secara eksplisit ROP untuk dimasukkan sehingga penangguhan ROP ini jangka tahunan, menengah maupun panjang masuk terus. Jadi
Kalau di RPJPD ini masuk pastinya breakdown-nya ini di tiap tahunan dan 5 tahunan itu harus. Pak, untuk mempercepat penanganan ROP sendiri Pak, apa yang diharapkan dari DPR yang akan datang? Ya pastinya dengan kemampuan anggaran di daerah dan kita juga meminta bantuan di provinsi maupun pusat karena menangani ROP ini kan butuh dana yang besar dan penanganan ini sih komprehensif. Kalau parsial-parsial kan memang tidak kelihatan, tapi sebenarnya anggaran di sana ada terus 5 sampai 10 miliar tadi. Mungkin ada yang dibesarkan untuk DPR ke depan Pak, agar ROP itu cepat. Ya pastinya kita akan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, jadi kita tidak bisa menyimpang. Sehingga perda yang sudah dibuat RPJMD ini kan isinya visi misi bupati, di situ kan juga ada terkait dengan penanganan ROP, sehingga pastinya itu harus menjadi fokus utama karena isu strategisnya kan salah satunya ROP itu. Tetap menjadi fokus itu. Ya pastinya lah, kalau tidak ini kan nanti ada daerah-daerah yang banyak terdampak, sehingga kita khawatir kita akan kehilangan satu wilayah atau satu wilayah kecamatan. Nah, kita masih menunggu dari DPP Mas, mungkin pertengahan Agustus kelihatannya akan langsung diumumkan oleh DPP. Ya kita hanya bisa Pak, kalau melihat kondisi saat ini kan itu untuk calon bupati ini kan masih akan tunggal atau ada harapan kita juga. Ini saya ngomong tidak sebagai ketua DPRD. Pak, persiapan pelantikan gimana? Pelantikan besok hari Rabu, alhamdulillah sudah siap semuanya dan doakan saja pelantikan besok hari Rabu bisa lancar dan untuk para calon DPRD yang baru bisa mengikuti irama dan kita berharap untuk periode yang akan datang DPRD-nya bisa jauh lebih berkualitas dan lebih baik. Masih menjabat sebagai ketua dewan. Untuk periode 2024-29 ketuanya dari PKB. Itu berdasar Perolehan kursi di fraksi karena PKB mendapatkan 13 kursi dan PD Perjuangan 12 kursi. Pak, untuk PD sendiri apakah tetap mengusung bupati ya? Kalau melihat kondisi saat ini kan ada kemungkinan diambil oleh partai lain. Bupati Bu Esti itu kan sudah mendaftar di PD Perjuangan dan beliau kader. Nah, saya pikir itu hanya isu saja bahwa di PD Perjuangan ini kan incumbent menjadi prioritas untuk diberikan rekor. Tetap masih kader PD ya dan disalin oleh Ya masih lah, siapa yang bilang tidak? Jangan bikin isu ya. Kalau untuk wakilnya Wakilnya kan nanti beliau yang akan mengumumkan. kalau di luar Yang jelas kan yang harus bisa bekerjasama dengan beliau. Beliau nyamannya seperti apa? kalau di luaran itu ada yang mengatakan kalau bupati ini ya kiai yang Tanya dari NO gitu ya Pak. Apakah ini koalisi itu Pak? Kita ini kan kabupaten Demak, pastinya kalau memilih seorang kiai kan hal yang wajar toh. Pak, harapannya nanti calon tunggal itu mungkin bisa diselesaikan keuntungan. Ya pasti kalau calon tunggal itu kan ya keuntungan untuk calon dan keuntungan untuk masyarakat. Artinya seperti itu. Sehingga friksi-friksi ini kan bisa kita. Kalau memang bisa kan kita tetap berusaha. inisial G apa Pak? GB, GD. Monggo isiannya terserah sampai